Ya, alhamdulillah hari ini saya kedatangan dari teman-teman OPDIS ya, organisasi penyandang disabilitas Jawa Barat. Foto juga ya, Cek. Audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Irwan Setiawan. Ini dia. Siap. Dilip. Oke guys, sekarang Anto lagi di ruang rapat Papandayan mau beraudiensi dengan dengan Pak Irwan Setiawan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Soalnya dia itu dari negara. Bisa nanya ke Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto di episode lanjutan yang ke-29. Terima kasih ya sahabat online telah menyaksikan di episode part pertama terkait audiensi dengan Pak Wagub ya. Karena ini belum selesai. Nanti akan ada lanjutan episodenya, mungkin 2 atau 3 episode lagi. Nonton terus ya sahabat online. Dan jangan lupa nih sahabat online, kalau teman-teman warga Jawa Barat yang punya keluarga disabilitas atau teman-teman online sebagai seorang disabilitas, bisa hubungi Bilik ya. Nanti di IG-nya bilik_Indonesia nanti saya cantumkan, dan nanti bisa hubungi adminnya juga ya, admin Bilik. Terima kasih yang udah nonton. Terus nonton sampai episodenya berakhir, sampai part 3 atau part 4. Kita dukung kerjanya Pak Wagub, Pak Irwan Setiawan. Di sini adalah fungsi berbagi peran antara gubernur dan wakil gubernur. Mungkin Pak Gubernur aktif dengan lapangannya dan Pak Wagub lebih ke administratifnya. Kerja yang solid, kerja yang bersamaan, saling bersinergi, dan kita pun akan mendorong membangun Jawa Barat yang istimewa dengan kita saling bersinergi antara kelompok disabilitas dan pemerintahan Pemprov Jawa Barat. Sahabat online, kita lanjut ya. Nanti ada bagian dari videonya Pak Irwan Setiawan dan ada bagian dari videonya Anto saat di Gedung Sate, saat beraudiensi dengan Pak Wagub, dan ada di Sukcapil juga, ada dari Dinkes juga, dan ada dari Dinsos juga. Dan terakhir, kalau kamu suka dengan channel Buka Suara untuk mengembangkan potensi dari penyandang disabilitas yang sedang berkarya melalui channel per YouTubean, jangan lupa di like, comment, and share, tentunya di subscribe. Dan teman-teman disabilitas, ayo kita perjuangkan bersama-sama untuk warga Jawa Barat yang istimewa, yang inklusif. Jawa Barat bisa bersatu. Nanti juga akan ada forum komunikasi disabilitas Jawa Barat ya. Untuk saat ini di channel ini, kalau Bapak Ibu sekalian mau berkomunikasi bisa hubungi Bilik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di Gedung Sate, ruang rapat Papandayan. Teman disabilitas Pak, dari beberapa komunitas disabilitas, di sini ada lebih dari 20 disabilitas dan ada tim ke arah yang lebih baik lagi Bapak untuk pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif. Pak Irwan itu sangat konsen sekali terhadap penyandang disabilitas. Sempat beberapa kali Pak Irwan kita bertemu, dan Pak Irwan menepati janjinya, bukan seperti pimpinan-pimpinan yang lainnya yang hanya memberikan untuk beraudiensi bersama kita, berikan pesan ini kepada Pak Irwan Setiawan. Mungkin Yang saya hormati rekan-rekan dari Independen
Living Center dan organisasi disabilitas. Syukur alhamdulillah maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Independent Living Center dan organisasi disabilitas domisili Bandung Raya dan Jabar. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan salam silaturahmi kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, ini masih di bulan Syawal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Wilujeng Sumping di Gedung Sate. Ini sesuai dengan janji saya ke Kang Zulham. Insya Allah apabila ketika kami dulu masih dalam masa kampanye, saya sampaikan insya Allah apabila Kang Deddy dan saya dipercaya memimpin Jawa Barat, kami akan mendukung semua program-program dari saudara-saudara kaum difabel di Jawa Barat. Kami ingin bersinergi bersama-sama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saudara-saudara semua, karena kami tidak ingin ada disparitas lagi, tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi perbedaan, baik hak maupun kewajiban. Kita selaku warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk saling membantu, saling mengembangkan daerah, membangun, karena tujuan kita semua sama. Saya berharap dengan silaturahmi ini nanti akan lebih terbuka, nanti akan lebih tersampaikan lagi apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara semua dan apa saja yang bisa dikerjasamakan antara kami pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saudara-saudara dari Independent Living Center dan organisasi disabilitas, baik yang berdomisili di Bandung Raya maupun di Jawa Barat. Bandung Raya, tapi ini nanti bisa dikembangkan di seluruh Jawa Barat. Mangga nanti dipandu oleh Pak Kadis Dukcapil untuk mendu acara ini ya, untuk diskusinya seperti apa, bagaimana. Mangga saya mengikuti nanti apa yang akan kita putuskan di akhir pertemuan ini, bisa kita inikan untuk kita tindak lanjuti ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq illa bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan atas sambutannya. Untuk saat ini kita tak kenal kata sayangnya, kita mulai perkenalan dulu, mungkin singkat saja. Teman, saya Korpit Margetan dari namanya DTB Disabilitas Tanpa Batas. Skupnya Bandung Raya Pak, plus Sumedang. Mungkin langsung ke yang berikutnya. Korpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sukses dan Jabar menjadi calon. Saya Guntur Apandi, kebetulan mewakili PPDI Kota Bandung. PPDI itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Karena kita wilayahnya di Bandung, skopnya untuk Kota Bandung, Pak. PPDI ini memang tugasnya menilik isu-isu tentang aksesibilitas, kesejahteraan dan inklusivitas. Itu saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tiasa Topan serang Pak Wagub dan juga dari perwakilan dinas yang mewakili dan juga kepala-kepalanya, kepala dinasnya. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita semuanya bisa terus dilanjutkan. Dan kembali Pak, saya ucapkan mungkin kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama saya bisa bertemu dengan Pak Ewan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat. Semoga berkah Pak dan amanah di dalam memimpin Jawa Barat yang insya Allah akan lebih istimewa lagi ya Pak ya.
Benar. Hewan. Ya. Nah, itu Pak Idin. Kami berharap dengan kepemimpinan di bawah Pak Dedi dan Pak Irwan ini, mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju. Lebih memperhatikan lagi disabilitas yang ada di Jawa Barat, khususnya di Indonesia. Nah, mungkin masih banyak sih pengen curhat yang lain, tapi ini mungkin perkenalan dulu aja. Gitu. Yang kedua, aku lalu minawabikum. Bagaimana lah jomblo Pak Abdi mah tukang minta kajong nepangge panginten di bawah kepemimpinan Bapak Dedi sareng Bapak Wakil Gubernur, semoga Persib bisa dikawal untuk back to back juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancen tugas kanggo Haji Irwan Pak Kang Dedi, mudah-mudahan perkenalkan, saya Muhammad Isa dari Mihrab Quran Pesantren Tahfiz Ramah Difabel, insyaallah, karena saya seorang difabel dan saya merasa perlu juga ngajak teman-teman yang mempunyai anak difabel, bahkan teman-teman difabel yang ingin mempunyai karena ini salah satu yang akan menguatkan teman-teman difabel itu adalah ketika ruhiyahnya terisi oleh Al-Quran, ruhiyahnya dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian seberat apapun insya Allah beres. Jadi kadang gini, merasa diri paling menderita tuh gara-gara hatinya sempit. Nah, mudah-mudahan ya dengan hadirnya Mihrab Quran bisa mewarnai kehidupan teman-teman difabel makin luas hatinya. Karena utamanya dari penerimaan dulu biasanya. Jadi yakin bahwa takdir kita ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pengen banyak banget Pak yang pengen nyantri di saya di Mihrab Quran tuh yang terutama teman-teman difabel ya. Namun kita baru bisa menerima beberapa saja gitu untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya Mihrab Quran bisa banyak bermanfaat untuk keluarga difabel ya. Saya yakin dan saya visi terbesar saya itu adalah pengen banget keluarga difabel itu tidak mendapatkan kerugian yang kedua kalinya. Cukup rugi di dunia saja, terbatas di dunia saja, jangan sampai ketika di akhirat keluarga difabel tidak masuk surga. Mudah-mudahan pengorbanan di dunia mah hanya 60 tahun, paling lama oke-nya 63 tahunan, rugi di akhirat ya Allah sampai ribuan tahun. Sampai abadi, naudzubillah min dzalik. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan Mihrab Quran bisa bermanfaat untuk teman-teman difabel Jawa Barat bahkan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Di Forum Penyelamat Pendidikan. Forum Penyelamat Pendidikan dibentuk 2014 di mana SLB yang hampir 400 di Jawa Barat itu 70%-nya statusnya bermasalah. Nah, kami konsen dan tetap terus mengawal eksistensi melalui pendidikan untuk mencerdaskan warga Jawa Barat supaya dapat dipenuhi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat untuk saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Evi. Saya dari bidang PPA Gerkatin Jawa Barat. PPA sendiri panjangan dari Perlindungan Perempuan dan Anak di Gerkatin Jawa Barat. Gerkatin itu sendiri kepanjangan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli atau Tunarungu di Indonesia. Juga pemerintahan bisa melihat bahwa teman-teman tuli itu ada. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Ya, salam nur. Terpilih, semoga bisa menjalankan tugas yang baik. Saya harap dari satu teman-teman tuli ya, supaya bisa lebih inklusif lagi. Saya mau mengucapkan selamat mengemban tugas untuk Bapak Wakil Gubernur. Semoga Jawa Barat makin maju. Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Saya di sini mewakili sebagai jabatan Dewan Pertimbangan Organisasi di Gerkatin Jawa Barat. Sebelumnya saya juga sebagai mantan Ketua Gerkatin Jawa Barat, asal dari Sumedang.
kebetulan beliau tidak bisa ikut hadir, jadi mewakilkan kepada kami. Semoga kedepannya ya bisa lebih ramah dan inklusif lagi untuk pembangunannya, dan juga saya berharap di pelayanan publik juga dapat menggunakan bahasa isyarat dan bisa lebih setara, jangan sampai ada diskriminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billy. Nama saya Billy. Cahaya Inklusi Indonesia. Kami adalah lembaga nirlaba yang berbasis yang pengembangan kegiatan yang berbasis inklusi, berkeadilan dan partisipatif. Jadi di sini saya nggak akan panjang-panjang karena saya sebagai disabilitas mental mungkin banyak yang nggak tahu, karena kebanyakan biasanya kalau disabilitas itu secara fisik, tapi ternyata memang ada mental juga itu, karena kita terlihat seperti biasa tapi memang kita di dalamnya memang butuh secara mentally itu tidak ini ya, tidak fluktuatif gitu. Dan hambatan-hambatan itu banyak hambatan yang saya alami adalah ketika mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dan mendapatkan diskriminatif gitu. Jadi mungkin di sini saya ingin menekankan bahwa stigma sosial yang terhadap penyandang disabilitas itu merupakan salah satu hambatan yang sangat besar dan selalu menjadi janji-janji ketika apalagi musim partai politik Bapak itu kita di sini semua selalu menjadi seperti kue pemanis yang untuk bisa menyenangkan semua orang gitu. Saya ingin itu benar-benar di-cut lingkaran seperti itu, karena sudah dari lama gitu kita menjadi tools yang sebenarnya ternyata janji-janjinya pun tidak terrealisasi. Begitu saja Bapak, terima kasih. Sebagai identitas dan pendataan disabilitas itu untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas nantinya, seperti untuk mendapatkan potongan konsesi seperti nantinya untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Harapannya sih kartu penyandang disabilitas ini sudah keluar untuk di Jabar Bapak, seperti itu. Tentunya butuh adanya dukungan dari Disduk Capil yang tentunya pendataan yang valid nantinya dibantu oleh Dinsos dan tenaga medis atau dinas kesehatan, karena untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas itu tentunya ada kaitannya dengan Dinkes. Maka itu yang salah satu 3 perangkat daerah yang perlu kita hadirkan antara Dinsos, Disduk Capil sama Dinkes itu ya Pak ya. Nah, sesuai dengan ini mengacu kepada pemilihan umum yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, jumlah penyandang disabilitas yang pemilih aktif itu kan ada 119.975 orang. Apakah itu nantinya itu baru usia produktif, usia pemilih, belum lagi anak ke bawah. Nah, bagaimana itu caranya pendataan itu valid untuk nantinya diterbitkan dari surat diterbitkannya kartu penyandang disabilitas ini, di mana kelompok rentan ini Pak, Bapak Ibu sekalian, rentan terhadap perekonomiannya yang menengah ke bawah. Jadi maka itu adanya kartu penyandang disabilitas ini untuk memudahkan untuk bisa berpartisipasi, karena kartu penyandang disabilitas ini ada di Undang-Undang Nomor 8 tadi, Nomor 8 tahun 2016 di pasal 22 huruf A, B dan C menjelaskan terkait hak penyandang disabilitas untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, mendapatkan kartu penyandang disabilitas, dan nantinya adanya kartu penyandang disabilitas ini dengan pendataan yang valid akan menjadi bisa diangkat isu prioritasnya dalam pemenuhan hak dasar disabilitas, meningkatkan partisipasi disabilitas, dan dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan kebudayaan disabilitas. Dan di sini Pak, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau dari Dinkes, Dinsos mau menyampaikan dulu sebelumnya, di sepakat 2 kata sebelum kita mulai
pembahasannya. Dan juga Bapak Dr. Berli, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Ibu Kepala Dinas Kesehatan tidak dapat hadir bersama di sini. Sebetulnya beliau sangat ingin hadir, tetapi masa suasana Lebaran. Dan selanjutnya fokus utama yang mau kita sampaikan terkait tentang kartu penyandang disabilitas, di mana sebagai identitas dan pendataan disabilitas itu untuk mendapatkan hak penyandang disabilitas nantinya seperti untuk mendapatkan potongan konsesi seperti nantinya untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Harapannya sih kartu penyandang disabilitas ini sudah keluar untuk di Jabar Bapak, seperti itu. Tentunya butuh adanya dukungan dari Disduk Capil yang tentunya pendataan yang valid nantinya dibantu oleh Dinsos dan tenaga medis atau dinas kesehatan, karena untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas itu tentunya ada kaitannya dengan Dinkes. Maka itu ini salah satu 3 perangkat daerah yang perlu kita hadirkan antara Dinsos, Disduk Capil sama Dinkes gitu ya Pak ya. Nah, sesuai dengan ini mengacu kepada pemilihan umum yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, jumlah penyandang disabilitas yang pemilih aktif itu kan ada 119.975 orang. Apakah itu nantinya itu baru usia produktif, usia pemilih, belum lagi anak ke bawah. Nah, bagaimana itu caranya pendataan itu valid untuk nantinya diterbitkan dari surat diterbitkannya kartu penyandang disabilitas ini, di mana kelompok rentan ini Pak, Bapak Ibu sekalian, rentan terhadap perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi maka itu adanya kartu penyandang disabilitas ini untuk memudahkan untuk bisa berpartisipasi kita, karena kartu penyandang disabilitas ini ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di pasal 22 huruf A, B dan C menjelaskan terkait hak penyandang disabilitas untuk didata sebagai. Untuk konten isi kartunya sendiri sebenarnya diserahkan kebijakan dari gubernur atau wakil gubernur, mau diisi apa. Kalau di saya ambil contoh DKI, itu ada misalkan ada yang diskon atau malah gratis untuk naik MRT, naik busway, terus juga ada tiap bulan mereka dapat support seperti bansos dan segala macam, bisa beli murah dan semacam. Itu contoh dari DKI. Saya coba seperti ini kan dari Disduk Capil, apakah mengeluarkan kartu penyandang disabilitas ini dikeluarkan oleh Disduk Capil Jawa Barat atau oleh kota masing-masing, kota kabupaten. Coba nanti Kadis Duk Capil yang akan menjelaskan, karena kalau DKI kan daerah khusus istimewa provinsi DKI, wali kotanya juga ditunjuk oleh gubernur. Jadi itu satu provinsinya kecil juga saya bilang, dibanding Jawa Barat kita terbesar se-Indonesia, 50 juta lebih penduduk kita. Kita juga ada 27 kota kabupaten. Saya ya mohon maaf ya, karena saya juga baru menjabat 2 bulan ini. Saya baru tahu tentang ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas ini, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menyelesaikan peraturan daerahnya, menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut. Perda nomornya belum keluar ya, tinggal keluar nomor dan ditantangan Pak Gubernur. Sudah disahkan pada tanggal 10 Desember 2024 yang lalu. Walaupun ini saya rasa sangat lambat. Undang-undang keluar tahun 2016. Perda kita baru selesai akhir 2024, 8 tahun dari undang-undang ke Perda.
dan ini pun sekarang belum di nomor, sekarang sudah. Perda nomor 2 tahun 2025 Pak. Nah sekarang udah ini ya, Perda nomor 2 tahun 2025. Disahkannya sama Pak. Ya, penetapannya 31 Januari 2025. Oke. Sudah. Berarti sudah ditetapkan ya. Perda nomor 2 tahun 2025. Segera. Ini jangan sampai jadi pajangan saja, jadi jangan hanya sekedar perda, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Segera keluarkan pergubnya sebagai implementasi aturannya supaya untuk pelaksanaannya, eksekusinya di tingkat Jawa Barat, dan segera juga koordinasi dengan kota kabupaten supaya mereka juga mengeluarkan perda tentang disabilitas ini. Berdasarkan sekarang kota kabupaten pun harus, ya tidak, tentunya tidak keluar dari undang-undang dan perda dari Jawa Barat ini, tapi sebagai turunannya, sebagai pelaksanaan di tingkat kota kabupaten, supaya kita lebih kuat. Tolong jemput bola, jangan hanya menunggu, jangan hanya kita ketika teman-teman sudah berteriak, ketika teman-teman sudah kesal dengan apa yang terjadi, baru dilaksanakan. Saya tidak ingin lagi ke depan melihat ada perbedaan. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, harus mendapatkan perlakuan yang sama. Saya menyadari, saya tahu juga ya, memang selama ini banyak sekali perbedaan perlakuan. Banyak sekali teman-teman kaum disabilitas ini mendapat perlakuan yang kurang adil. Masa harus ada kepala daerah atau kepala negara dari kaum disabilitas? Kan enggak, iya, kan enggak seperti itu. Justru kita seperti ini harus lebih menyayangi mereka, harus memperjuangkan hak-hak mereka dengan baik. Sekarang undang-undang sudah keluar, undang-undang nomor 8 2016, sudah lama sekali. Perdanya baru kita tetapkan. Walaupun terlambat, gak apa-apa. Yang penting dijalankan dengan sebaik-baiknya. Segera tindak lanjuti dengan Pergub dan koordinasi dengan kota kabupaten. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kita disabilitas ini segera laksanakan. Tadi disampaikan jangan hanya butuh pada saat kampanye, baik itu pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Setelah itu mereka dilupakan. Ini sebagai komitmen kami, sebagai komitmen Kang Deddy dan saya, Herman Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, kami ingin meningkatkan kesejahteraan para kaum disabilitas di Jawa Barat. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman saudara-saudara semua hari ini harus segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan tanpa memandang status, tanpa melihat dari agamanya, tanpa melihat dari status sosialnya. Mereka semua sama. Perlakuan kita di dunia. Tadi dari berapa yang disabilitas susah untuk mendata.
apalagi kami 50 juta lebih penduduk kita. Nah, ini tolong peran aktif juga dari teman-teman organisasi OPD ya, organisasi penyandang disabilitas. Sama ya di pemerintah juga OPD. Opdis ya ini, Opdis. Oh ya, benar. Nah, nah ini Opdis ini berperan aktif. Coba data lagi anggota-anggotanya. Mohon maaf, tadi sampaikan ada sekian ribu anggota, sekian ratus anggota ini. Nah ini juga harus ini kan jangan double juga. Sedikit bicara banyak bekerja. Ya. Tolong nanti Kang Zulham ya memberi teman-temannya bisa Opdis ya, Opdis tadi untuk terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, dinas Disdukcapil, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, beberapa dinas yang inilah ya yang terkait dengan ini semua. Ya, perizinan juga masih buat tadi ya. Selamat untuk Pak Yakobus, Pak Dr. Yakobus Tribagio ya, Forum Penyelamat Pendidikan LSB ya. Terima kasih Pak. Ya, ini juga. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan semua dari yang teman-teman dari Opdis dan juga yang dipimpin oleh Kang Zulham. Ini luar biasa, ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa bagi kami, terutama saya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Mungkin tadi belum perkenalkan diri secara resmi. Nama saya adalah Berli. Kemudian saya juga didampingi oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, itu Bu Rida. Di sebelahnya ada Pak Hasan, beliau sebagai analis kebijakan muda di Dukcapil. Beliau nanti yang akan saya tugaskan untuk melakukan kajian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Opdis. Kemudian juga ada saya juga membawa tim Wore mungkin foto-foto ya. Kemudian juga 6 ya, tahun 2019 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan. Penduduk rentan, administrasi kependudukan diantaranya adalah penyandang disabilitas. Jadi sebetulnya ini sudah ada aturannya dan memang Disdukcapil seluruh Indonesia, terutama di kabupaten kota, sebagai pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat itu melakukan pelayanan administrasi kependudukan ini secara jemput bola, artinya langsung datang ke tempat-tempat ibu bapak sekalian, ya, terutama penyandang disabilitas ya, atau kelompok rentan ini. Dan tentu saja ini berbeda dengan yang buat masyarakat umum, di mana masyarakat umum itu kita melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan laporan seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau di Jawa Barat, dan saya yakin juga di provinsi yang lain termasuk DKI sebetulnya, yang berdasarkan laporan itu hanya yang masyarakat umum. Kalau penyandang disabilitas karena termasuk masyarakat rentan itu kita datang. Jadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah hadir langsung di tempat ibu bapak sekalian. Nah, jadi seperti yang arahan dari Pak Wakil Gubernur tadi, bahwa dengan adanya organisasi penyandang disabilitas ini, saya kira ini akan membantu ya tugas-tugas kami di Disdukcapil, kabupaten kota dan juga di provinsi untuk nanti bisa melakukan pendataan secara utuh. Dan tadi kalau misalkan disinyalir begitu ada anggota yang rangkap begitu organisasi penyandang disabilitasnya, itu tidak akan terjadi kalau sudah menggunakan NIK ya, karena NIK ini sangat spesifik, yaitu hanya boleh satu kali dikeluarkan
seumur hidup, ya kan, untuk satu orang. Jadi ya tadi insya Allah tidak akan ada istilahnya itu nikah saya sama dengan Pak Wagub tidak mungkin gitu ya, karena ini. Jadi itu secara spesifik dan itu dilakukan perekaman secara utuh mulai dari sidik jari, kemudian juga foto, kemudian juga retina, kemudian juga sampai ke tanda tangan. Ya, jadi itu waktu itu kita masih melakukan KTP dengan kartu identitas anak. Tetapi melihat masukan dari teman-teman OPDIS, saya kira kami mohon izin Pak Wakil Gubernur kalau diperkenankan begitu ya, karena tentu saja untuk untuk hal-hal yang di luar undang-undang tadi pelayanan administrasi pendudukan tentunya kami harus mencari anggaran dari Pemprov gitu. Tidak bisa, kalau tadi belakang KTP kan bisa langsung dari pusat ya kan, dan kita selama ini sih secara kebutuhan alhamdulillah Jawa Barat dalam 3 tahun terakhir ini selalu cukup, tidak pernah ada istilahnya itu kosong ya. Memang di beberapa daerah keterbatasan ada, tetapi sampai kosong sama sekali itu tidak ada. Jadi mungkin untuk tadi kartu penyandang difabilitas yang memang khusus dirancang atau didesain mungkin akan kami kaji ya, agar nanti kedepannya apakah memang memungkinkan, terutama tadi dari sisi anggaran, karena kita semua juga menyadari kita segera koordinasi ya. Tadi Bapak terima kasih Bapak ada inisiatif untuk ini kan dari Kemendagri. Kalau dari Kemendagri nanti begitu ada arahan ya kita yang keluarkan segera Pak, rencanakan seperti apa untuk berapa ribu anggota, pembiayaannya berapa. Kita kan sekarang sedang pembahasan untuk APBD perubahan. Mudah-mudahan bisa masuk di APBD perubahan ini. Nanti saya insya Allah nanti akan dorong juga teman-teman dari Banggar, nah, supaya ini bisa dilaksanakan di tahun ini juga. Jadi jangan menunggu. Kalau terlambat nanti kita baru diindikan baru ini kan tahun depan mending kalau sudah ini. Kalau sekarang kita siap ya sekarang gitu. Tapi kan tetap kalau di pemerintahan kita tadi seperti saya ini kan ada perencanaan untuk mengajukan penganggaran tersebut. Oleh karena itu kita segera jemput bola Pak. Siapa ini yang berhak mengeluarkan kartu penyandang disabilitas ini? Kalau memang dari Disdukcapil segera ini kan, terus ajukan Pak, nanti saya support untuk nanti pengajuannya baik di kita di penganggaran provinsi maupun nanti pada saat pembahasan dengan yang terhormat pimpinan dan anggota badan anggaran di DPRD provinsi. Ya, terima kasih.